Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Selamat siang teman-teman semuanya. Kalian nontonnya di waktu pagi atau kapanpun boleh. Tapi di sini saya tag-nya siang, agak sore. Waktu habis asar lah gitu. Dalam hidup ini teman-teman, kita akan selalu melewati banyak masalah, banyak ujian, banyak ya seperti itulah namanya juga hidup. Banyak dinamika yang kita akan lewati semuanya, banyak ujian-ujian. Kenapa sih harus ada ujian dalam hidup ini? Kenapa teman-teman? Karena Allah udah berjanji, karena Allah udah karena Allah udah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, di sini lamnya adalah lam taukid, yang artinya adalah lam dengan bentuk penegasan teman-teman. Jadi maksud di sini adalah wa lanabluwannakum, dan kami akan benar-benar menguji kalian semuanya. Dengan apa ujiannya? Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar teman-teman. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat, yaitu dengan kekurangan. Naqsim minal amwal itu adalah kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat itu adalah jiwa dan juga buah-buahan atau makan-makanan gitu. Dan ayat terakhir ini adalah solusi dari segala ujian yang ada. Itulah baiknya Allah mengasih ujian dan juga mengasih jawabannya, mengasih apa solusi yang tepat itu semuanya gitu untuk ujian-ujiannya. Itulah Allah, beda dengan manusia yang kadang ngasih sesuatu dan suruh kita sendiri yang nyari jawabannya gitu kan. Ayat paling terakhirnya di ujung ayatnya adalah wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira, dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar gitu teman-teman. Kenapa dengan ujian-ujian yang seperti ini Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar? Itu maksudnya gimana? Karena setiap ada ujian apapun, setiap ada masalah apapun, sebenarnya kita bisa mencari solusi, kita bisa memecahkan sebuah masalah itu karena kita bisa menerima masalah itu terlebih dahulu. Caranya dengan apa teman-teman? Dengan sabar. Bahkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah rasa sabar itu kan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Maka dari sini timbul pernyataan mahfuzat gitu kan, yang mana disebutkan bahwa as-sabru, bukan itu maksud saya, maaf. Man sabara dzufira, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia gitu teman-teman. Ketika ada masalah, ketika ada ujian yang datang, ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman untuk kita hadapi gitu, artinya masalah berdatangan, kegagalan dan apa segala macam, yang kita lakukan pertama kali itu hanyalah sabar teman-teman. Kenapa? Kalau kita nggak sabar, kita susah buat menerima itu semua. Akhirnya yang terjadi adalah tantrum dan apapun segala. Yang muncul hanyalah masalah baru, nggak menemu solusinya. Kalau kita tidak menerima terlebih dahulu apa yang terjadi gitu. Makanya ketika masalah datang, sabar itu perlu gitu. Sabar dulu, baru kita pelan-pelan mencari solusinya gitu. Makanya Allah mengajarkan kepada kita atau memberikan
meminta kita untuk sabar gitu, agar kita bisa menerima sebuah masalah terlebih dahulu, yang akhirnya nanti kita bisa menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut gitu teman-teman. Maka dari itu, dalam mahfudz lain disebutkan bahwa as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu adalah solusi dari setiap perbuatan, solusi dari setiap masalah. Maka jangan lupa bersabar. Dan juga ada ayat lagi yang mengatakan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dan buat kalian semuanya yang mendapatkan masalah, maka terimalah dulu masalah itu dengan kesabaran. Itu teman-teman. Contohnya kita gagal dalam sesuatu. Menurut saya adalah orang yang gagal itu adalah orang yang gagal dalam menerima kegagalan. Saya ulangi lagi, cermati perkataan saya. Orang yang gagal adalah orang yang gagal dalam menerima kegagalan. Ketika Anda tidak bisa menerima sebuah kegagalan, maka Anda adalah seorang yang gagal secara hakikat. Itu. Nah, buat kalian juga, fans Arsenal dimanapun Anda berada, bersabarlah ya. Sabar aja deh, pokoknya sampai kapanpun. Nanti bakal jadi orang yang beruntung. Tunggu aja sampai Arsenal beruntung kapan itu saya juga nggak tahu. Yang penting sabar aja dulu buat semua para fans Arsenal. Udah sedih-sedihnya, yang penting kita sabar aja. Itu dari saya. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. As-sabru yu'inu ala kulli amalin wallahu yuwaffiqul aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.